Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasmin Maulia dari Program Studi Farmasi FMIPA Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Studi Literatur Beberapa Ekstrak dan Fraksi Tanaman yang Berpotensi untuk Mengatasi Batuk. Adapun yang akan dipaparkan pada kesempatan kali ini meliputi pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan. Mulai dari pendahuluan, jadi batuk itu merupakan salah satu upaya dari perlindungan tubuh terhadap adanya benda asing yang terhirup. Salah satu gejala dari penyakit respirasi seperti batuk dan juga batuk berdahak itu diketahui dari tahun ke tahun itu terus meningkat. Salah satu faktor pencetusnya yaitu karena polusi udara yang semakin meningkat. Adapun pengobatan yang biasanya digunakan untuk mengatasi batuk, diantaranya ada obat-obat mukolitik yang bekerja dengan cara menurunkan viskositas dari mukus, sehingga mukus akan lebih mudah dikeluarkan. Kemudian ada obat-obat ekspektoran yang bekerja dengan cara meningkatkan sekresi mukus, sehingga mukus akan lebih encer dan juga lebih mudah dikeluarkan. Dan yang terakhir ada obat antitusif yang biasanya digunakan untuk mengatasi batuk kering. Sejak zaman dahulu, penggunaan bahan alam, khususnya tanaman, itu telah digunakan untuk pengobatan. Salah satunya adalah untuk mengatasi batuk. Dengan segala kekayaan alam yang dimiliki, maka tanaman yang memiliki khasiat obat, khususnya untuk mengatasi batuk, itu sangat berpotensi digunakan untuk produk obat. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui potensi dari beberapa ekstrak dan fraksi tanaman untuk mengatasi batuk menurut literatur, serta untuk mengetahui senyawa yang berperan dalam aktivitas untuk mengatasi batuk. Selanjutnya kita beralih kepada metodologi penelitian. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode studi literatur terhadap jurnal penelitian ilmiah terpublikasi internasional maupun nasional dengan terbitan 10 tahun terakhir menggunakan kata kunci aktivitas mukolitik dan aktivitas ekspektoran dan antitusif dengan kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut. Selanjutnya kita beralih ke hasil dan pembahasan. Berikut merupakan beberapa ekstrak dan fraksi tanaman yang berpotensi sebagai mukolitik. Di antaranya ada kelopak bunga rosella, daun miana, daun sirih merah, kemudian kombinasi antara cornflower, elderberry, licorice, legundi, dan jahe, kemudian daun kemangi dan daun sirih merah, dan juga biji kapulaga. Adapun kandungan senyawa aktif yang diduga berperan dalam aktivitas mukolitik diantaranya ada flavonoid, saponin, kemudian alkaloid, glycyrrhizin, liquiritin, apioside, liquiritigenin, kemudian cyanidin 3-glucoside, cyanidin 3-sambubioside, 6-gingerol, dan 6-sugarol. Adapun metode pengujian yang digunakan untuk menguji aktivitas mukolitik ini dilakukan secara in vitro terhadap mukus usus sapi. Mukus usus sapi ini digunakan karena memiliki komponen yang serupa dengan mukus yang ada pada manusia. Suatu bahan dikatakan memiliki aktivitas mukolitik apabila terjadi penurunan viskositas dari mukus dibandingkan dengan kelompok kontrol. Berikut merupakan konsentrasi efektif dari beberapa ekstrak dan juga fraksi tanaman yang berpotensi sebagai mukolitik. Selanjutnya kita beralih ke hasil dan pembahasan dari ekstrak dan fraksi tanaman yang berpotensi sebagai ekspektoran dan antitusif. Di antaranya ada herba beneran, akar aster, bagian aerial Silesian root, kemudian ivy dan huanglian, kemudian akar silverweed dan juga exocarpium dari jeruk bali. Adapun kandungan senyawa aktif yang diduga berperan dalam aktivitas sebagai ekspektoran dan juga antitusif yaitu ada flavonoid, tannin, saponin, alkaloid, kemudian astragalin, quercetin, silans, astersaponin, caveolquinic acid, kemudian asterpeptida, alkaloid guanazolin, alkaloid beta-karbolin, berberin, polisakarida, dan juga naringin. Adapun metode pengujian yang dilakukan untuk pengujian ekspektoran dan antitusif ini dilakukan secara in vivo terhadap hewan uji. Ada yang menggunakan hewan uji marmut, adapun juga yang menggunakan mencit. Suatu bahan dikatakan memiliki aktivitas ekspektoran apabila terjadi peningkatan nilai absorbansi dari fenol merah jika dibandingkan dengan kelompok kontrol. Sedangkan suatu bahan dikatakan memiliki aktivitas antitusif apabila terjadi penurunan dari frekuensi batuk serta meningkatnya waktu inkubasi batuk. Berikut merupakan dosis efektif dari beberapa ekstrak dan fraksi tanaman yang berpotensi sebagai ekspektoran dan antitusif.
Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelusuran pustaka yang dilakukan terhadap 12 jurnal itu diketahui bahwa ekstrak dan fraksi dari bunga rosella, kemudian daun miana, daun sirih merah, kombinasi cornflower, elderberry, licorice, lagunin dan jahe, kemudian daun kemangi dan daun sirih merah, serta biji kapulaga itu memiliki aktivitas mukolitik. Sedangkan herba meniran, akar aster, kemudian bagian airnya dari siliandru, kemudian kombinasi ivy dan hualian, akar silverweed, serta eksokarpium dari jeruk bali itu diketahui memiliki aktivitas ekspektoran dan antitusif sehingga berpotensi untuk mengatasi batuk. Adapun kandungan senyawa yang diduga berperan dalam aktivitas untuk mengatasi batuk diantaranya yaitu flavonoid, saponin, alkaloid, tannin, terpenoid, astragalin, quercetin, kemudian silans, glycyrrhizin, liquidin, apioside, liquiditiganin, cyanidin 3 glucoside, cyanidin 3 sambubioside, 6 gingerol, 6 syokawal, astersaponin, caffeoylquinic acid, asterpeptida, alkaloid quinazolin, alkaloid beta-karbolin, berberin, polisakarida, dan lignin. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.